Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Hai manusia, siapapun juga engkau, kalau menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari kesalahan. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau pun menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ataukah kau anggap sepi kemurahannya yang berlimpah? Kau anggap sepikah kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri untuk hari penghakiman. Saat murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hidup kekal akan diberikan kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, yang mencari kemuliaan, kehormatan, dan kebakaan. Tetapi murka dan geram akan diberikan kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat pada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebaliknya kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan, Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku. Hanya Dialah kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tuhan, Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku. Hanya Dialah kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tuhan, Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Tuhan, Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat
dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya bukan tanpa alasan ketika orang tua menegur anak-anaknya. Tentunya juga bukan tanpa alasan ketika guru menegur murid-muridnya. Bisa jadi karena keliru dalam melaksanakan pekerjaan, bisa jadi karena teledor, bisa jadi karena bebal, keras hati dalam hidup kebaikan, dan bahkan tidak jarang karena sikap pura-pura menjadi baik, pura-pura taat, tetapi sesungguhnya tipuan belaka. Maksud guru, maksud orang tua menegur dengan demikian adalah hiduplah baik, jangan berpura-pura. Hari ini kita menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bukan sembarangan menegurnya. Tuhan Yesus menggunakan kata-kata yang dalam kisah perjanjian lama sering digunakan para nabi untuk menegur umat Israel. Karena umat Israel bebal dalam melaksanakan perintah Allah untuk bertobat dan memperbaiki diri. Kata-kata itu sekarang digunakan Tuhan Yesus untuk menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Celakalah. Tentunya teguran ini juga bukan tanpa alasan. Ada alasan yang kuat yang mendesak sehingga Yesus harus menggunakan kata-kata itu. Mengapa Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat? Karena ada kepura-puraan dalam hidup, dalam cara hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala sayuran, tetapi mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Kalian duduk di depan, menerima penghormatan dan segala macamnya. Di balik semua ketaatan, kedisiplinan yang terlihat di hadapan masyarakat ketika itu dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ternyata untuk mencari diri sendiri, bukan untuk mencari Allah. Dia tampaknya taat pada hukum, tampaknya disiplin dalam hidup rohani, tetapi mencari pujian untuk diri sendiri, bukan untuk memuji dan memuliakan Tuhan Allah. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua sebagai murid-murid Kristus yang hingga hari ini terus belajar bagaimana menjadi murid Kristus, di mana Kristus adalah guru dan Tuhan kita, pun harus belajar
membebaskan diri dari semua kepura-puraan yang ada. Biarkanlah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, keutamaan-keutamaan hidup yang kita laksanakan, tulus dan jujur dari hati kita laksanakan semuanya. Jangan biarkan kekotoran batin untuk mencari diri sendiri, untuk menonjolkan diri sendiri, mengotori kebaikan, pengorbanan, derma, sedekah, dan hidup rohani kita. Lakukan semuanya dengan tulus dan jujur, semata-mata untuk memuliakan Allah dan memanusiakan manusia. Inilah kehendak Yesus untuk jangan mengabaikan kasih dan keadilan Allah. Kita berbuat baik, kita hidup rohani dengan baik, kita hidup menggereja, kita hidup bermasyarakat, memuliakan Allah dan memanusiakan manusia sesama kita.